Shalom, puji Tuhan. Kita beribadah pada hari ini sekali lagi di ibadah minggu kita di rumah masing-masing. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah iman dan ibadah secara online. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa, mempersiapkan hati kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami juga berkesempatan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, berbicaralah kepada kami, teguhkanlah perkataan firman-Mu di dalam hati kami. Terangilah hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah iman dan ibadah online atau ibadah secara online. Sejak PKP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan, ibadah online menjadi pilihan. Bukan sahaja bagi kita jemaat di sini, tetapi semua orang Kristen di seluruh negara kita mengikuti ibadah secara online. Apakah jemaat boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan melalui ibadah online? Bagaimanakah sikap hati yang benar mengikuti ibadah secara online ini? Atau bagaimanakah sikap yang benar meskipun kita mengikuti ibadah secara online? Bukan lagi ibadah di ruangan premis gereja, bangunan gereja. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya nyatakan sebentar tadi, marilah kita membaca Alkitab, sebuah kisah dalam pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus di Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat pertama sehingga ayat yang ke-10. 10 ayat pembacaan untuk mendapatkan atau memahami seluruh kisah ini. Namun saya hanya mengajak kita membaca mulai dari ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 ya. Lukas pasal 7 ayat 6 hingga 10. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah pewira itu. Pewira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Ayat 7, "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 8, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat 9. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ayat terakhir, "Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah mengenai seorang pewira Rom di Roma ya. Seorang pewira yang punya kedudukan. Kalau kita kembali atau merujuk kepada
bahasa asli dari kata pewira ini, dia pewira dalam posisi tentara Rom yang berkuasa atas atau yang mengetuai 100 tentara di bawahnya. Jadi dia seorang ketua pewira, ya, ketua dalam angkatan yang ada, berpangkat, maksudnya berpengaruh. Lalu dalam kisah ini, ya, meskipun ya ada beberapa perkara atau 3 hal yang saya ingin kita perhatikan, ya, yang menarik untuk kita perhatikan, ya. Yang pertama, meskipun pewira ini berkomunikasi melalui dua kumpulan yang mewakilinya. Yang pertama itu kalau kita baca kisahnya, tua-tua Yahudi. Yang kedua, wakil kedua yang diutusnya adalah sahabat-sahabatnya. Ya, walaupun dia berkomunikasi hanya melalui dua kumpulan wakilnya, namun pesan dan permohonannya tetap sampai kepada Tuhan Yesus, ya. Pesannya kepada Yesus, permohonannya kepada Tuhan Yesus itu sampai kepada Yesus. Meskipun menggunakan pengantaran wakilnya, ya. Yang kedua, meskipun dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak masuk, ya, secara fisikal ke rumah pewira tersebut. Namun perkataan Tuhan Yesus, ya, kuasa perkataan Tuhan Yesus itu dialami oleh penghuni yang ada di rumah pewira dalam kisah ini. Ya, jadi inilah pelajaran kita perhatikan dari kisah ini. Yang pertama, dia berkomunikasi melalui pewira ini berkomunikasi kepada Yesus melalui dua kumpulan wakil, dan pesan dan permohonan itu tetap sampai. Yang kedua, meskipun Tuhan Yesus secara fisikal tidak masuk ke rumah pewira ini, namun kuasa perkataan Tuhan Yesus dialami oleh penghuni yang ada di rumah. Yang ketiga ini, meskipun, ya, Tuhan Yesus dia mengucapkan perkataan atau memberi perintah kesembuhan dari jarak jauh, ya. Namun kuasa kesembuhan mengalir, ya, kepada hamba dari pewira ini yang sedang sakit. Dalam Alkitab katakan dalam satu sakit yang parah, ya, di rumahnya. Jadi saya dikasih oleh Tuhan yang inilah yang menarik dari kisah ini, ya. Lalu kalau kita perhatikan di ibadah online, ya, dan menghubungkannya dengan situasi yang dialami oleh si pewira rumah ini, ya. Jadi ibadah online itu, ya, sebenarnya itu tidak membatasi, ya. Tidak dapat membatasi pesan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan disalurkan kepada orang-orang percaya yang beribadah di rumah. Dan berikutnya, ibadah online, secara online ini tetap sama impact-nya seperti ibadah di fisikal di ruangan bangunan gereja. Yang penting itu adalah elemen hadirat Tuhan itu diutamakan. Yang kedua, sikap beribadah yang penuh iman diperhatikan. Mari kita lanjutkan, atau saya ingin menyampaikan lagi lanjutan, ya, dari pelajaran 4 pelajaran yang kita pelajari dari sikap, ya, dari hidup pewira dalam kisah ini, ya.
Jadi perwira Romawi ini dia bukan orang Yahudi ya. Tapi kisahnya tercatat. Bahkan Yesus mengagumi tindakan iman yang ada padanya. Dan inilah pelajaran yang kita renungkan dari tema iman dan ibadah. Khususnya dalam situasi sekarang ini ibadah secara online. Baik, yang pertama, perwira ini memiliki semangat, ya, semangat untuk berbakti kepada Tuhan. Perwira ini mempunyai sikap yang mau, ya, memberi penyembahan kepada Tuhan. Sikap yang pertama yang ada pada si perwira ini, inilah yang kita dapat atau temui di dalam catatan di ayat yang kelima, ya, di mana tua-tua Yahudi yang ada, mereka bersaksi, mereka yang mengatakan bahwa perwira ini punya sikap yang adil, dia suka membantu, ya, membantu pembangunan rumah Tuhan, ya, dan ini membuktikan tentang sikap si perwira ini yang pertama, ya, yaitu dia punya semangat berbakti kepada Tuhan. Meskipun sebenarnya dia bukan orang Yahudi, apalagi beragama Yahudi, tetapi keinginan tuh, sikap nih. Jadi hal ini yang pertama kita pelihara dalam diri kita sebagai orang yang percaya, yang mengadakan ibadah, khususnya dalam situasi sekarang ini beribadah secara online. Kerinduan kita itu, semangat kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Mau memberi penyembahan kepada Tuhan, ya. Yang kedua, perwira dalam kisah ini, ya, dia mempunyai belas kasihan yang tinggi kepada, kalau kita lihat dalam kisah ayat yang kedua itu, kepada orang yang terlantar ataupun orang yang golongan bawahan nih. Di sikap belas kasihan yang ada pada si perwira inilah kasih yang nyata, ya, dari tindakan perbuatannya. Meskipun dia seorang perwira, seorang majikan, ya, dia ada hamba, ya. Ini bukan pelayan biasa, dalam Alkitab katakan dia hamba. Itu secara nilai dalam struktur masyarakat itu sangat rendah sekali. Tapi belas kasihan kepada golongan yang terlantar nih, golongan bawahan ini, ya, ada pada diri si perwira ini, ya. Yang ketiga yaitu sikapnya, ya, yang merendah, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ini dalam ayat yang ke-6, ya, dalam pembacaan kita. Meskipun dia seorang perwira yang mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan pengaruh yang baik, yang tinggi, tapi dia tetap punya kerendahan hati. Perhatikan dalam ayat 6 tuh ada perkataan yang dia gunakan. Dia mengutus sahabat-sahabat, katakan dia merasa tidak layak bagi Tuhan Yesus itu datang ke rumahnya, atau dia merasa tidak layak untuk bertemu dengan Yesus, ya. Dan di zaman ini ataupun di dunia di mana kita hidup dalam etika yang atau budaya yang sangat mementingkan status, mementingkan pencapaian, mementingkan kesuksesan, ya, kadang-kadang orang memandang rendah terhadap orang lain, atau dia memandang dirinya itu sudah cukup hebat sehingga, ya, yang sedihnya tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi inilah sikap yang kita belajar, ya, dari perwira dalam kisah ini. Yang keempat yaitu dia punya iman. Perwira ini, ya, dia beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dia punya iman kepada Tuhan Yesus, sebenarnya dia mengerti prinsip wibawa perkataan firman Tuhan. Jadi inilah membuat kesaksian dari hidup
pewira ini menjadi teladan bagi kita atau catatan dalam Alkitab, ya, karena imannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir daripada penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin melanjutkan dengan 2 pelajaran dari sikap Tuhan Yesus dalam kisah ini. Ya. Yang pertama, yaitu dilayakkan di hadapan Tuhan, itu bukan karena perbuatan baik kita. Ya, tetapi dari respon Tuhan terhadap sikap kita yang mau beribadah. Sikap kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang beriman kepada Tuhan. Inilah yang dari firman Tuhan ini sebenarnya kita boleh mendapatkan pembandingan, ya. Orang-orang Yahudi, ketua-ketua atau tua-tua Yahudi, maksudnya golongan yang beragama yang dihormati dalam agama Yahudi, mereka punya pandangan, ya, bahwa sepatutnya dalam ayat yang kelima, ya, dalam pembacaan, sepatutnya pewira ini diberi perhatian, dia layak di hadapan Tuhan, layak ditolong oleh Tuhan karena dia berbuat baik. Tapi dari pelajaran ini, ya, sikap Yesus, dia menolong, dia menjawab. Pewira ini dilayakkan di hadapan Tuhan karena respon Tuhan. Karena sikap yang mau beribadah dalam diri si pewira. Yang kedua, pelajaran rohani dari sikap dari Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus tertarik, ya, Tuhan tertarik dengan iman, tindakan iman. Tindakan iman maksudnya iman yang bekerja, iman yang nyata, ya, dalam sikap dan perbuatan. Dari pengakuan si pewira ini kita melihat bahwa bukan sekedar iman di perasaannya saja, tapi dia bertindak, dia punya tindakan, ya, iman yang nyata. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tak perlu engkau datang ke rumah. Cukup dengan mengucapkan kata saja. Beri perintah kuasa kesembuhan saja. Maka hambaku itu akan sembuh." Jadi inilah tindakan iman. Dan dari pewira ini yang Tuhan senang, tertarik dengannya. Selain dari tindakan iman, juga adalah memahami prinsip atau hukum. Memahami pemahaman terhadap hukum otoriti. Kuasa firman Tuhan bekerja. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi ibadah online, meskipun itu dibuat secara online, kita mengadakan ibadah kita di rumah masing-masing, tapi jika sikap kita merindukan hadirat Tuhan, jika kita punya sikap yang mau memberi penyembahan kepada Tuhan, ini yang melayakkan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, jika kita mengikuti ibadah online, dan kita mengikutinya dengan iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Kita percaya atau kita memahami prinsip firman Tuhan bekerja. Ya, wibawa, otoriti firman Tuhan bekerja. Kita percaya firman Tuhan dimanapun ia diucapkan, bila saja dia ucapkan. Kita menerimanya dengan iman. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi, semoga Tuhan memberkati dan membuat kita tetap berjalan dalam iman, rindu beribadah kepada Tuhan, meskipun diibadah secara online. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami pelajari. Tuhan berbicara, teguhkanlah iman kami. Tuhan memberkati pembelajaran firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.